pengajian pada maghrib Masjid Al-Khairam Desa Larangan yang semoga selalu dirahmati, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Monggo diwaos sareng Al-Baqarah 66 sampai 70. Oke, diwaca bareng-bareng. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faja'alnaha nakalan lima baina yadayha wa ma khalfaha wa mau'izatan lil muttaqin. Wa qala Musa liqaumihi innallaha antadbahu baqarah qalu atattakhiduna huzwa qala a'udzu billahi an akuna minal jahilin qalu ud'u lana rabbaka yubayyin lana ma innahu yaqulu innaha baqaratun la faridun wala bik awanum baina dzalik faf'alu ma tu'marun qalu ud'u lana rabbaka yubayyin lana ma launuha qala innahu yaqulu innaha safra'u faqi'un tasurrun nadirin qalu ud'u lana Baqarah tatashabaha alaina wa inna insya Allahu lamuhtadun. Sadaqallahul adzim. Ibu bapak, para jamaah, ini kita sudah kemarin memasuki pertengahan kisah yang berkaitan dengan ayat ini. Surat Al-Baqarah itu diambil dari salah satu ayat ini. Ini adalah perintahnya orang Bani Israel dikongkon beleh sapi betina. Masih ingat ibu bapak kenapa dikongkon beleh sapi betina? Sip, mencari pelaku pembunuhan. Jadi kisahnya di kalangan Bani Israel itu ada seorang yang lapor kepada Nabi Musa karena sepupunya terbunuh. Karena sepupunya terbunuh, orang ini lapor kepada Nabi Musa untuk meminta tebusan. Jadi hukum sejak zaman Nabi Musa, membunuh itu sesuatu yang sangat-sangat mahal. Makanya niki kan ceritane jane enek wong soleh sugih ijik enom gurung rabi, gurung punya ahli waris, sedangkan dia punya saudara sepupu. Lek sampai dia mati, maka warisannya ini akan jatuh kepada sepupunya. Lah dinteni kesuwen gak mati-mati, maka dipateni, kan ngoten. Setelah dipateni,
mayat ini dibuang ke desa lain. Setelah dibuang di desa lain, yang membunuh ini lapor kepada Nabi Musa. Nabi Musa, saudara sepupuku dibunuh orang. Maka tolong tangkap yang membunuh saudara sepupu saya. Kalau tidak tertangkap pembunuhnya, maka saya minta ganti rugi. Di dalam hukum pembunuhan itu kalau tidak dikisos, maka pembunuh itu harus membayar 100 onta. 100 onta niku lek unta sitok kira-kira 50 juta, berarti 5 miliar. Maka ya zaman dulu Pak, pembunuhan itu kalau sudah tidak bisa ditemukan, maka kampung yang dimana mayat itu ditemukan, maka kampung itu harus urunan untuk bayar kepada saudara sepupu yang aslinya yang membunuh. Mantap kan? Ini sudah kita cekel ya ini ya. Setelah itu Nabi Musa bermunajat kepada Allah untuk menemukan pelaku pembunuhan. Qalu ud'u lana rabbaka yubayyin lana ma launuha. Oleh Nabi Musa setelah mendapat wahyu dari Allah, wong Bani Israel dikongkon beleh sapi wedok. Lah kok wong Bani Israel jawabe a'at takhadhu huzwa. Nabi Musa, apakah jenengan guyon? Wong yang kita tanyakan masalah pembunuhan, kok dikongkon beleh sapi wedok. Kan begitu. Setelah itu Nabi Musa menjawab takon, qalu ud'u lana rabbaka yubayyin lana ma launuha. Nabi Musa, sapine niku warnane apa? Nabi Musa tolong minta penjelasan pada Allah. Sapi itu wis tahu digawe kerja apa gurung? Maka pertanyaan-pertanyaan ini menyulitkan Bani Israel sehingga dia hampir saja tidak menemukan sapi dengan ciri-ciri yang diminta oleh Bani Israel sendiri. Deal niku nggih. Nah, makanya kemarin kita telah masuk pada cerita yang lain, kisah yang lain di dataran lain. Itu kita menemukan ada kisah lain ya jauh dari Nabi Musa. Itu ada anak laki-laki, nah, ternyata di balik hal tersebut ada hikmah besar, yaitu bahwa di kalangan Bani Israel terdapat orang solih. Dia mempunyai anak laki-laki yang masih kecil. Niki wes kak kula singkat mungkin bendang tek. Di balik pertanyaan kisah itu ada lagi kisah yang berikutnya. Orang Bani Israel itu enak wong lanang solih, api, tapi melarat loro-loronen. Wonge api tapi melarat loro-loronen. Sing wonge welek, ra tau ibadah, palah sehat, gak mati-mati. Ngoten lho nggih. Lah Gusti Allah lagi macam-macam to nggih. Api ngoten palandang mati, ngoten lho. Ngoten. Niki ngeten. Lah dia punya anak laki-laki. Punya anak laki-laki, dia akan mati. Si orang ini membeli anak sapi jenenge pedet. Karena gak tapi duwe-duwe ya golek anak sapi lanang kan larang. Maka dia hanya bisa membeli pedet perempuan. Nah, niki insyaallah 2 Rabu yang lalu. Terus anak sapi niku dititipne sinten, Pak? Dititipne Allah.
diculne ning ngene hutan. Culke cul. He sapi sampean tak titipne Gusti Allah. Beberapa hari berikutnya si laki-laki solih ini meninggal dunia. Dua anak lanang juga tidak kalah solih. Ngaten nggih kemarin nggih, tidak kalah solih. Setiap malam dibagi berapa malamnya? Dibagi 3. Sepertiga untuk sholat, sepertiga untuk dirinya, sepertiga untuk ibunya. Setiap pagi dia bekerja nopo? Mencari kayu bakar. Hasilnya juga dibagi 3, yang sepertiga untuk dirinya, sepertiga disodakohkan, yang sepertiga untuk ibunya. Oh, kan suwe, setahun, 2 tahun, 3 tahun, ibunya pesen. Nah, ibunya pesen, bapakmu duwe warisan berupa sapi betina. Adanya di alas. Jukuen ya, sapi iku jukuen. Nah, itu kita akan masuk ke sana. Kemarin ngonten. Ngonten. Pada suatu hari sang ibu berkata kepadanya, sesungguhnya ayahmu telah mewariskan anak sapi betina untukmu yang dia titipkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala di hutan ini. Maka berangkatlah, berdoalah kepada Rabbnya Nabi Ibrahim, Rabbnya Nabi Ismail, Rabbnya Nabi Ishak, agar mengembalikan anak sapi tersebut kepadamu. Niku dikongkon ibuke. Ciri-cirinya, jika engkau melihatnya, kamu membayangkan seakan-akan sinar matahari memancar dari kulitnya. Dia dinamakan al-musahabah karena keindahan dan kejernihannya. Niki terakhir kalau waos ini ngaten. Kemudian anak tersebut memasuki hutan. Lalu dia melihat anak sapi sedang merumput. Lantas dia memanggilnya dengan mengatakan, saya bermaksud kepadamu dengan menyebut nama Rabbnya Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, dan Nabi Ishak alaihi salam. Kontan sapi itu menengok ke arahnya dan berjalan mendekatinya, sehingga sapi tersebut berdiri di hadapannya. Dia lalu memegang lehernya dan menuntunnya. Sing dipegang niku lehernya. Enten bapak-bapak, niki wis mendina korban. Sapi niku lak 100% nek teng Indonesia kan dikeluh. Ngertos dikeluh, Pak. Sing irunge dikai tali. Niku cilik niku dibolong, Pak. Maka lek sapi niku berot, niku lek ditarik niku sakit. Sapi itu lek ditali gulune, enek wong 5 mencelat Pak awake dhewe. Nggih. Maka sapi niku dikeluh. Lah karena sapi niki kecilik diculne ning gene alas, maka enggak dikeluh. Anjenengan wis, dilokas lak besar to niki nggih. Kan mesti enten to. Teng mriki nggih. Dan sing kena lek saman jajal wis sesuk dilungkas saulan lebih sedikit to. Sakniki wis masuk Dzulqa'dah. Manten-manten Dzulqa'dah, Dzulhijjah ngoten. Sapi niku lek ditali gulune, ditarik wong 5 mencelat. Kuat tenan sapi ini. Lah, sapi ini nanti menjadi salah satu ciri. Dia tidak dikeluh. Maka dicekel gulune. Lah gak enek taline. Oleh si anak laki-laki dicekel gulune. Bon. Dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala, tiba-tiba sapi tersebut bicara. Sapi ini iso ngomong. Wahai anak yang berbakti kepada kedua orang tua, tunggangilah aku
karena hal itu lebih meringankanmu. Arek cilik, kau niku kok aneh-aneh. Sama numpak aku lah penak. Mau aku teko omah sama gak kesel. Nonton. Lek sing dikongkon kula siap mencolot misal ngoten. Anak niku beda. Anak tersebut berkata, sesungguhnya ibuku tidak memerintahkanku melakukan hal ini. Akan tetapi beliau berkata, peganglah lehernya. Nonton. Sorry sapi yo, penak numpak kowe terano. Tapi karo ibuku, aku gak dikongkon numpak, aku dikongkon nyekel. Masya Allah, enek arek kok bektine kaya ngene, ngono lho Pak. Ya tau, ngono mbek sapi lho urusan lho ngoten. Tibake Pak, sapi itu berkata, demi Robnya Bani Israel, Rob niku pangeran Pak. Demi Tuhannya anak Bani Israel, jika engkau menunggangiku, niscaya kamu tidak dapat menguasaiku untuk selamanya. Ayo berangkat. Sungguh, jika engkau memerintahkan gunung melepaskan diri dari pangkalnya dan berjalan bersamamu, niscaya ia melakukan lantaran baktimu kepada ibumu. Niki kondone sapi. Lek kowe kok njaluk Gunung Semeru itu ucul dari akarnya, jalan melewati kamu, pasti gunung itu akan mengikutimu karena begitu berbaktimu kepada ibu. Oh rek ya, ngono kok nangisno ibuke, nemen dosamu. Halo, mbak barang iku, ya, dipikir. Sampeyan iku lebih sering nyenengno ibumu apa lebih sering nyenepno ibumu? Hati-hati tenan. Lho niki tenan niki. Niki tenan. Iku sampai ngono. Lek berbakti sama gunung lho, mbok celuk mara. Niku mbok celuk mara, pun. Lantas pemuda tersebut berjalan bersama sapi menemui ibunya. Sang ibu berkata kepadanya, sesungguhnya engkau orang fakir, awake dhewe wong melarat. Engkau tidak memiliki harta. Engkau kerepotan mencari kayu bakar di siang hari dan melakukan qiyamul lail di malam hari. Oleh karena itu, pergilah jual sapi ini. Kon melarat sampean bendina golek kayu lek bengi ibadah. Dolen ya sapi iki digawe modal sampean mergawe. Nonton. Si anak berkata, saya jual harga berapa? Ibu menjawab 3 dinar. Sak dinar niku kurang lebih 4 gram Pak. 4 gram emas. Lek emas sak juta, lek sak dinar berarti 4 juta. Lek 3 dinar berarti 12 juta. Kira-kira ngoten. Dolen sapi iki 12 juta. Engkau jangan menjual tanpa pertimbanganku. Harga sapi telah dipatok 3 dinar. Sang anak pun berangkat ke pasar. Lalu Allah Subhanahu wa ta'ala mengutus malaikat agar dia melihat makhluknya dan kekuasaannya, sekaligus untuk menguji pemuda tersebut bagaimana baktinya kepada ibunya. Sungguh Allah Subhanahu wa ta'ala mengetahui hal tersebut. Sang malaikat bertanya, kamu jual sapi ini dengan harga berapa? Anak itu menjawab, 3 dinar, dengan catatan ibuku meridhoinya. Lantas malaikat itu berkata, saya beli 6 dinar. Kon tuku 3 dinar, malah dituku 6 dinar. 12 juta dituku 24 juta. Halo. 24 juta. Tetapi engkau tidak perlu meminta persetujuan ibumu. Santai tak tuku 24 juta. Kan mau njaluk 12 juta. Tak tuku 24 santai.
Lek kowe siap oleh HP iki iPhone rek 12 juta ya. Ngoten. Tapi hari ini beda. Pemuda itu berkata, seandainya engkau memberiku emas seberat sapi ini pun, nah ini nanti omongan ini jadi kenyataan. Dia ngomong ngoten, seandainya engkau memberiku emas seberat sapi ini pun, saya tidak akan mengambilnya melainkan dengan ridho ibuku. Tek belantik, saman lo. Saman gak ngerti rek, ning desa itu sing dodol sapi niku jenenge blantik. Tek blantik mbok tuku sapi iki. Mbok timbang sapi iki bobote 400 kilo, mbok ijoli mas murni semua gak arepe tak dol tanpa ridhonya ibu. Masya Allah, lo ngoten. Iki kok dadi regane tenan Pak sapi ini. Ngoten niku wis. Kemudian dia membawa pulang sapi kepada ibunya dan menceritakan tentang harganya. Bu, niku Bu, gak oleh kula dol 3 dinar 12 juta, gak oleh. Malah ditawar 24 juta. Ngoten nggih. Lalu sang ibu berkata, kembali lagi, juallah dengan harga 6 dinar bersama ridho. Ya kekno to, ngono kok gak mbok kekno. Cek gak pintere kok niku lho. Wong 12 juta ditawar 24 juta. Kekno, balik kono, kekno. Ngoten. Iki lek kiai kula, ngoten nggih. Lek niki kan plek teko kitabe. Wis sore, ya sesuk balik. Engko kekno ya 24 juta kekno sapi. Oleh akeh ngoten nggih. Dia pun berangkat ke pasar dan menemui malaikat, tapi nggih wong niki duduk malaikat berupa wong. Sang malaikat bertanya, "Apakah engkau telah meminta persetujuan ibumu?" Pemuda itu menjawab, "Beliau menyuruhku agar tidak mengurangi harganya dari 6 dinar dengan catatan aku meminta persetujuan ibu." Oke, Pak Blantik siap sama tuku 6 dinar 24 juta. Sang malaikat berkata, beda le, saiki gak 24 juta regane, awis beda kelak wingi. Saya akan memberimu 12 dinar. 12 dinar. Dadi lek mari 24 lek ping loro pira rek? 44 Mas. 48 juta. Lek digawe tuku kerupuk upil. Ngenteni upile wong pira? Ngoten lho nggih, Pun. Pemuda itu pun menolak, lalu kembali kepada ibunya dan menceritakan hal tersebut kepadanya. Bu, aduh ketiwasan Bu. Lah nyapa neh? Niku Bu. 24 juta gak gelem nih. Pala sakniki arepe dituku 48 juta. Ngoten nggih. Ibunya berkata, sungguh orang yang mendatangimu adalah malaikat dalam bentuk manusia untuk mengujimu. Ha ibuke ya wali ya. Ya roh pisan. Iku dudu wong le. Iku ngono malaikat. Ana lho malaikat. Jika dia mendatangimu lagi, katakan kepadanya, apakah engkau memerintahkan kami untuk menjual sapi itu atau tidak? Wis, goneng pasar meneh golek ana wonge tekonono. Pak malaikat, jane kula niki oleh kok gak ngedol sapi niki. Niku lek kiai kula ngoten. Terus regane pira? Niki jenengan iku dudu uang, jenengan iku malaikat. Ngenten nggih, Ibu Bapak rahimakumullah. Memang kita mengenal Hujjatul Islam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali At-Tusi. Niki tokoh tasawuf wong NU, wong Ahlus Sunnah wal Jamaah itu kan mengikuti dalam urusan fikih 4 imam. Imam Hanafi sing paling sepuh, terus manten-manten Imam
Maliki, Imam Syafi'i, Imam Hambali. Niku kan. Untuk urusan tasawuf itu dua. Imam Ghazali kalih Syekh Junaid Al-Baghdadi. Lah Imam Ghazali itu orang yang sehebat itu. Orang ngalimnya luar biasa. Mengarang kitab yang sangat fenomenal jenenge Ihya Ulumuddin. 4 jilid Pak Kandel. Sak jilite niku meh rong Quran. Terusane cilik-cilik. Itu pernah Pak ngimami adike jenenge Syekh Ahmad. Yang ngimami sholat. Lah Imam Ghazali itu memang setiap hari menciptakan kitab, ngarang kitab. Jadi sholat itu pas dalam benak beliau itu ada masalah. Beliau memikir mengenai haid. Lek wong wedok haid gorong sampai 15 dino suci. Suci gorong sampai 15 dino haid maneh. Lah suci di antara dua haid itu hukumnya apa? Nanti mungkin terus timbul kaidah yang sangat terkenal at-tuhru bainal haidotaini fi muddatil haid fahuwa haidun. Niku tapi dawa. Lek arek wedok-wedok kudu hafal. Tapi sing lanang ya kudu pinter. Kula niku masih kecil gak tahu haid ya belajar haid kula niku. Mak gak tahu haid. Bon. Ngimami adike mikir masalah kitab yang dikarang itu. Adiknya dapat sak rakaat mufarokoh. Mufarokoh niki mundur gak gelem diimami Imam Ghazali salat dhewe. Lah, setelah selesai Imam Ghazali muring-muring, moro gini ibu-ibu, adik kurang ajar. Lah mosok tak imami mufarokoh, gak menghargai saya. Ibu dawuh. Lah kowe salat mikir haid, yo adikmu gak gelem. Sak keluarga koyo ngono jajale ngoten. Dadi ibuke niku nang omah ora melo napa-napa. Niku ngandani. Lah kowe salat mikir haid yo adikmu. Mangkane awake dhewe lek salat mikir napa? Ana sing ngantuk, ana sing sembarang kalit. Lho niki mikir apik Imam Ghazali niki mikir nerusne kitabe. Adike emoh bisa. Salat kok gak konsentrasi mikir pangeran. Wah niki pun niki ngaten. Niki termasuk niki. Pemuda itu pun melakukan hal tersebut. Lalu malaikat berkata, "Kembalilah kepada ibumu dan tolong sampaikan kepadanya. Biarkanlah sapi ini, sungguh Nabi Musa bin Imran alaihi salam akan membelinya dan dari kalian untuk mengungkapkan korban pembunuhan seorang di kalangan Bani Israel." Dikandani, wes, go mulih sapimu, engkau dilungkas. Nabi Musa bin Imran akan datang ke sini, nuku sapimu untuk mengungkap kasus pembunuhan. Pun sambung ya, kalau yang cerita awal ya, pun sambung. Janganlah engkau menjualnya kecuali dengan kepingan dinar yang memenuhi kulitnya. Oleh karena itu tahan dulu sapi ini. Niki ada beberapa versi. Nah niki Yai Mustafa dalam tafsir Al-Ibrisnya niku regone sapi niki kan sapine niku dikuliti terus mantun ngoten dibeki karo emas niku padha karo sapi. Ngertos nggih? Dadi kulite niku dibeki emas. Ada pendapat yang lain yang mengatakan sak bobote sapi. Sapine ditimbang dijoli dengan emas murni. Niki wau luar biasa. Allah Subhanahu wa taala memang mentakdirkan orang-orang Bani Israel yang menyembelih sapi itu, mereka terus-menerus menanyakan ciri-ciri sapi tersebut dan ternyata ciri-ciri yang diberikan sesuai dengan ciri-ciri sapi pemuda soleh tersebut. Takon nae. Beliau sapi wedok beleh mari. Ora tekon meneh. Ya padha. Le tukono rokok budal wis mari ya.
Rokok napa? Rokok niki. Piro jumlahe niki? Detail, ya entek lho sedoan ngoten. Pun, tapi ingin dibahas oleh kapan? Hal ini merupakan imbalan bagi pemuda tersebut atas baktinya kepada sang ibu sebagai anugerah dari kasih sayang. Ini betul-betul Allah surat Al-Baqarah, jenenge Al-Baqarah sapi wedok itu adalah menerangkan betapa imbalannya bagi orang yang betul-betul berbakti kepada ibunya. Niku tenanan niku. Pun tokoh-tokoh setahu saya niku sampai kena guyonan. Biyen niku kan enten tokoh Kiai Haji Abdurrahman Wahid terkenale Gus Dur. Niku mbok arepe mbek sapa ae diwaneni mbek Gus Dur. Kalau beliau merasa benar, sudah. Dengan Presiden Amerika, dengan apapun, wani. Tapi nggih kondo, semuanya sudah terkenal. Lek enek masalah, Gus Dur gak setuju, tapi orang-orang sudah terdesak harus disetujui. Semuanya kan ngebel. Pada ngebel. Ngebel Denanyar. Ibunya orang Denanyar, Jombang, ibunya Gus Dur. Ngebel Denanyar, ini apa? Kita sowan ke ibunya. Lek sing ngomongi ibunya pepleh dadak Gus Dur itu. Selesai sudah. Ndak berkutik sama sekali. Pinternya kendele entek kabeh lek dengan ibunya. Niku kelasnya Kiai Haji Abdurrahman kelas lek mbek ibunya. Ngoten lho nggih. Akhirnya mereka pun membeli sapi tersebut dengan emas sepenuh kulit sapi. Lantas mereka menyembelih sapi tersebut, kemudian memukulkan bagian dari sapi kepada korban pembunuhan sebagai perintah Allah. Ada yang mengatakan buntut, ada yang mengatakan sampil, ada yang mengatakan lidah. Jadi sapi mari dibeleh, ada yang mengatakan buntute, sampile, nek sampil lak gede ngono lah ngoten lho nggih. Ngertos sampil lho nggih. Pupune niku sikile niku enek sekane ilate. Tutukne terus manten ngoten. Selanjutnya orang yang terbunuh bangkit hidup lagi dengan izin Allah setelah urat lehernya masih mengalirkan darah. Jadi digorok, Pak. Niki tugel. Napa jenenge gulune niki. Lalu dia berkata, yang membunuh saya adalah fulan. Kemudian dia jatuh dan mati di tempatnya, maka si pembunuh terhalang mendapatkan waris. Nah, ngoten Pak. Niki setelah ini terungkap, maka si pembunuh itu juga terhalang mendapatkan waris. Makanya lek esuk awake dhewe belajar tentang faraid, itu ada sebab-sebab di mana orang itu tidak bisa mendapatkan warisan walaupun haknya. Wong tua, anak itu, bojo itu adalah hak, Pak. Hak dapat waris. Tapi ada satu karena membunuh masih anak dhewe mateni wong tuane, secara hukum Islam dia tidak mendapatkan waris karena dia membunuh, dan ini menjadi hukum. Terus menjadi hukum Islam. Yang kedua beda agama dan lain sebagainya. Niki salah satunya itu. Bon, niki alhamdulillah kisahnya sudah selesai. Kita akan masuk sekarang kepada ayatnya. Seberapa brengkele sih jane Bani Israel kepada Nabi Musa alaihi salam. Bon, saniki kita akan masuk ke ayatnya. Duwowo nggih, sadurunge ayatnya wis duwowo ngoten. Niki kalu mongko padha kalu 178 nggih. Kalu mongko padha matur sapa Bani Israil, udhu mugi ndonga panjenengan lana keduwe kita Rabbaka ing pangeran panjenengan yubayyin supaya jelasaken sapa Rabbaka lana ing kita ma iku apa al hiya utawi Baqarah. Hiya utawi Baqarah Nabi Musa
jenengan donga to nggene pangeran ben pangeran menjelaskan sapine model kaya napa. Kala jawab sapa Nabi Musa, innahu sak temene Allah iku yaqulu ngendika sapa Allah, innaha sak temene Baqarah. Kau lupa nggih kan kon beleh sapi wedok, kon beleh sapi wedok mari kono tekon Nabi Musa jenengan tekone pangeran apa sapine niku tuwek napa enom. Nah ngono lho, sapine tuwek napa enom. Ditanya innaha sak temene Baqarah iku baqaratun sapi wedok la faridun kang ora tuwek wala bikrun lan ora enom. Dadi sapine ya ora tuwek-tuwek nemen ya ora enom-enom nemen. Awanun di antara baina dzalika ing dalem antarane mengkono faridun wala bik fa'alu mongko nglakonana sapa sira kabeh ma ing barang tukmaru kang diperintah sapa sira kabeh. Mereka Bani Israel berkata, mohonkanlah kepada Tuhanmu untuk kami agar Dia Allah menjelaskan kepada kami tentang sapi betina itu. Dia Nabi Musa menjawab, Dia Allah berfirman bahwa sapi betina itu tidak tua dan tidak muda, tetapi pertengahan antara itu, maka kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu. Entek to? Tekon meneh cian Bani Israil. Kalu mongko padha takok sapa Bani Israil. Makane ku oleh sapi yo wau tok niku wau, tekone dawa ya. Kalu mongko padha takok sapa Bani Israil, mugi ndonga sapa panjenengan Nabi Musa lana krana kita Rabbaka ing pangeran panjenengan yubayyin supados jelasaken sapa Rabbaka lana keduwe kita ma iku apa launuha utawi warnane Baqarah. Siap-siap Nabi Musa ya, berarti sapine ya gak enom ya gak tuwek. Sakniki jenengan tekok neh ngene pangeran Nabi Musa warnane apa putih, ireng, abang, napa warnane sing sapi-sapi niku nggih. Tekon ngoten. Kala mongkon jawab sapa Nabi Musa, innahu sak temene Allah iku yaqulu dawuh sapa Allah, innaha sak temene Baqarah iku baqaratun sapi safra'u kang kuning kemerah-merahan faqiun kang mateng launuha utawi warnane Baqarah iku tasurru nyenengaken apa launuha an-nadhirina ing wong kang padha ningali kabeh. Mereka berkata, mohonkanlah kepada Tuhanmu untuk kami agar Dia Allah menjelaskan kepada kami apa warnanya. Dia Musa menjawab, Dia Allah berfirman bahwa sapi betina itu adalah sapi yang warnanya kuning tua, warnanya yang bisa menyenangkan orang-orang yang memandangnya. Jadi lepalah tenggene tafsir Tasrun Nadirin itu ada yang mengatakan bersinar, Pak, mencorong. Di sawang niku nyenengno ngoten sapi niku. Warnane kuning-kuning agak kemerahan. Entek gurung, Pak. Tekok meneh Bani Israil. Qalu mongko matur sapa Bani Israil, ud'u kula aturi ndonga apa sapa panjenengan lana keduwe kita Rabbaka ing pangeran panjenengan yubayyin supados jelasaken sapa Rabbaka lana maring kita ma iku apa hiya utawi Baqarah. Innal Baqarah sak temene sapi iku tasabaha jik serupa alaina ing atase kita wa innalan sak temene kita
insya alamun ngersakaken sapa Allahu Allah iku lamuhtaduna yektine wong kang oleh pituduh kabeh nantang palahan. Mereka berkata, mohonkanlah kepada Tuhanmu untuk kami agar dia menjelaskan kepada kami tentang sapi betina itu, karena sesungguhnya sapi itu belum jelas bagi kami, dan jika Allah menghendaki niscaya kami mendapatkan petunjuk. Ngeten Pak, maksudnya ngeten. Nabi Musa yang agak spesifik nopo ciri-cirinya. Karena jenengan gur ngomong sapi niku wedok. Sapi niku gak enom, gak tuwek. Sapi niku warnane kuning kemerah-merahan, kuning tua. Yang nyenengno orang yang melihat itu masih umum Nabi Musa. Masih umum. Sekarang saman kasih ciri-ciri yang lebih spesifik. Ngeten lho Pak, niki nyuwun sewu. Niki makane awake dhewe kudu arif bijaksana. Cara awake dhewe duwe anak buah ngenten. Oh, pas. Nggih, titik gas. Duwe anak buah detail. Lagi seneng to jane Pak nggih. Karena gak sembrono. Ini detail. Tapi lek memang ngangel-ngangel itu juga bener. Maka niki Pak yang kita garis bawahi. Sebenarnya kisah sapi betina takone wong Bani Israel sehingga dia kangelan untuk melakukan ini tidak begitu penting. Yang paling penting adalah ini karena Allah. Allah itu kalau berkehendak mesti pas. Awake dhewe dadi melarat, awake dhewe dadi sugih, awake dhewe dadi pinter, awake dhewe dadi gak tapi pinter, awake dhewe dadi ganteng, awake dhewe dadi elek, niki wis urusane Gusti Allah, ora usah dipikir nemen-nemen. Justru di balik itu apa? Coba sakniki kula tekon. Wong Bani Israel dengan kasus pembunuhan kon beleh sapi, ujuk-ujuk beleh sapi, kan kayak bener gitu. Tapi lah gak detail berarti. Setelah itu dia menanyakan detail sekali, sampai ini belum selesai ayat ini. Ini jadi terus kesok nih, nggak tahu lagi. Sedetail ini kesalahan apa bener? Ya iso salah, iso bener. Tetapi justru di dalam kitab Tafsir Al-Idris ini akan mengangkat betapa arek yang berbakti kepada orang tua itu akan mendapatkan sesuatu yang luar biasa. Gak penting mengenai awake dhewe pinter, awake dhewe gak tapi pinter, awake dhewe melarat, awake dhewe sugih, awake dhewe sehat, awake dhewe lara, ndak begitu penting. Kalau itu memang yang menetapkan adalah Allah Subhanahu wa taala. Tapi nrimone atine awake dhewe tentang apa? Makanya kan iman kepada qadar itu khairihi wa syarrihi. Eleke qadar, apike qadar kita terima itu dari Allah Subhanahu wa taala. Bismillah.